Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat waktu, kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah dengannya kita bisa bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, niatnya menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju surga. Kedua kalinya salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang mengikutinya di atas kebaikan. Adapun pembahasan kita pada malam ini yaitu melanjutkan kitab Arba'in Nawawiyah karya dari Al-Imam An-Nawawi pada hadis As-Salis wal Ishrun
hadis ke-23. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bisa dibaca at-tuhuru syatrul iman, karena pada kalimat at-tuhur atau at-tuhur dia memiliki dua makna yang insyaallah kita akan sebutkan. At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi. Kalimat subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi atau salah satunya memenuhi apa di antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti, yakni bukti keimanan seseorang. Was-sabru diya'un, sabar itu dia penerang. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, Al-Quran sebagai hujjah bagimu jika engkau amalkan, atau sebagai penghujat atasmu jika engkau tidak amalkan. Yang menjadi bumerang atasmu jika kamu tidak amalkan. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia keluar pada waktu pagi, maka ada di antara mereka yang menjual dirinya, lalu dia menjual dirinya. Famu'tiquha, ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, atau mubiquha, atau menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Rawahu Muslim, hadits ini dikeluarkan oleh al-Imam Muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
hadis ini menjelaskan fadailul a'mal wa manzilatuha fid din, keutamaan-keutamaan amal dan kedudukannya di dalam agama. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita amalan-amalan yang memiliki keutamaan dan kedudukannya di dalam agama. Disebutkan yang pertama di sini, at-tuhuru syatrul iman, keagungan bersuci. Yang kedua, keagungan kalimat alhamdulillah. Rasulullah mengatakan tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Maksudnya memberatkan timbangan nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, keagungan kalimat subhanallah walhamdulillah. Kedua kalimat ini keutamaannya memenuhi langit dan bumi, minaz zawabi, dari pahala, atau salah satunya memenuhi langit dan bumi. Ada syak atau keraguan pada rawi, dan ini menunjukkan begitu perhatiannya perawi hadis dalam menyampaikan hadis. Yang keempat, keagungan salat, bahwasanya dia adalah cahaya. Yang kelima, keagungan sedekah, bahwasanya dia adalah bukti, yakni membuktikan keimanan seseorang. Ketika dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka itu membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tabiat manusia cinta kepada harta, dan banyak sekali di antara mereka memiliki sifat apa? Bakhil, tidak mau mengeluarkan harta. Kemudian yang keenam, keagungan sabar, bahwasanya dia adalah penerang, yang menerangi hati, menjadikan dia tenang, tentram, tidak sedih, apalagi melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, keagungan Al-Quran dan keadaan manusia pada Al-Quran. Ada yang menjadikan Al-Quran ini sebagai penolong baginya nanti pada hari kiamat. Ada juga yang
pelakunya disebabkan dia berpaling dari Al-Quran, menampakkan kesesatannya nanti pada hari kiamat. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu sebagai hujjah bagimu nanti pada hari kiamat, jadi sebagai syafaat, penolong bagimu nanti pada hari kiamat jika kamu amalkan. Tapi kalau tidak kamu amalkan, maka sebagai penghujat bagimu. Kemudian yang terakhir, keadaan manusia menjalani kehidupannya di dunia ini. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, ada juga yang malah beramal atau berbuat sesuatu yang mengantarkannya kepada api neraka. Tapi adapun amalan yang pertama adalah at-tuhuru atau at-tahuru, bersuci keutamaannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syatrul iman, separuh dari keimanan. At-tahuru, sebagian di kalangan para ulama mengartikannya dengan al-wudu, berwudu, karena dia adalah syaratun li sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Sebagaimana juga di dalam hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-wudu'u syatrul iman, berwudu itu separuh dari keimanan. Sebagian manusia atau sebagian para ulama memaknakan at-tahur adalah tarkud dunub, meninggalkan dosa, meninggalkan dosa. Karena dosa ini adalah kotoran yang wajib dibersihkan dari diri kita. Dan kotoran yang paling besar adalah kekufuran dan kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najas, kotor. Begitu juga di dalam surat Al-A'raf ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman
innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka adalah manusia yang senantiasa membersihkan dirinya. Maknanya adalah membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Begitu juga di dalam surat Al-Muddathir ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita untuk membersihkan pakaian, wa thiyabaka fatahhir, dan hendaknya kamu membersihkan pakaianmu. Para mufassir mengatakan tahhir a'malaka anis syirki, bersihkan amalmu dari kesyirikan. Dan pada kalimat at-tahuru syatrul iman mencakup keduanya. Mencakup keduanya. Oleh karenanya at-tahur syatrul iman, bersuci atau kebersihan itu separuh dari keimanan. Dimulai dari bersihnya hati dari kesyirikan, kekufuran, keyakinan-keyakinan yang sesat, dan bersihnya hati dari dosa dan kemaksiatan, termasuk iri, dengki, dan yang lainnya dari kotoran-kotoran hati. Kemudian taharatul abdan, bersihnya badan. Dan di dalam agama kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kita menjaga kebersihan badan kita. Makanya ada yang dinamakan sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah seperti apa? Taib, memotong kuku, terus merapikan kumis, terus taib, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, terus khitan, ya, yang berkaitan dengan anggota badan kita yang harus kita bersihkan. Begitu juga mencakup taharatun ma'nawi. Yang dimaksud taharatun ma'nawi adalah raf'u ma yamna'u as-salata, ya, segala sesuatu yang mencegah kita dari salat, dari hadas kecil dan besar. Ini juga termasuk bersuci. Begitu juga
dari segi pakaian yang harus bersih. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian ketika setiap kali menuju masjid. Yang dimaksud adalah pakaian. Dan secara umum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Termasuk yang dicintai Allah adalah kebersihan. Makanya at-tahur syatrul iman, dia adalah separuh keimanan. Terutama wudu. Maka hendaknya bagi setiap muslim dan muslimah menjaga wudunya agar dia pada setiap keadaan dalam keadaan suci. Sebagaimana di antara keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, maka dosa-dosanya keluar dari badannya sampai dia keluar dari kuku-kukunya. Kemudian yang kedua, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Dan ini menunjukkan agungnya kalimat alhamdulillah. Bahwasanya keutamaannya memberatkan timbangan nanti pada hari kiamat. Karena makna dari alhamdulillah adalah as-sana'u 'ala Allah ma'a mahabbatin wa ta'zimin. Memuji Allah Subhanahu wa taala bersama adanya kecintaan dan pengagungan. Inilah makna dari alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila hambanya memujinya dengan kalimat alhamdulillah, karena di dalamnya terdapat kecintaan hamba kepada Allah dan pengagungan hamba kepada Allah. Makanya keutamaannya sangat besar. Padahal kalimat yang pendek
mudah kita ucapkan, tidak sampai berapa menit, mungkin 1 detik alhamdulillah, tapi keutamaannya memenuhi timbangan. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya perkataan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditimbang. Makanya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man 'adda kalamahu min 'amalihi qalla kalamu illa fima yu'nih." Barang siapa yang menganggap perkataannya termasuk bagian dari amalnya, maka akan sedikit perkataannya kecuali pada apa yang bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu kalimat yang diucapkan kecuali ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Dan di antara ucapan yang bermanfaat bagi hamba adalah kalimat alhamdulillah. Maka hendaknya kita membasahi lisan kita dan memperbanyak lisan kita membaca kalimat alhamdulillah. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini itsbatul mizan yaumal qiyamah, menetapkan adanya timbangan nanti pada hari kiamat, dan bahwasanya ucapan kita akan ditimbang, ya, termasuk alhamdulillah. Dan kalimat alhamdu tidak boleh digunakan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh digunakan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Boleh kita memuji makhluk Allah dengan pujian, namun tidak menggunakan kalimat alhamdu, karena di dalamnya mengandung kecintaan dan pengagungan. Boleh kita menggunakan kalimat tanaan, artinya juga pujian, atau kalimat madaha, kalimat pujian. Tapi kalimat hamida tidak digunakan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Contohnya di dalam surah Al-Isra ayat 111, Allah mengatakan, "Wa qulil hamdulillah." Katakan wahai Muhammad, alhamdulillah. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim, "Falhamdu ikhbarun an mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi." Kalimat alhamdu dia adalah ikhbar, mengabarkan tentang keindahan orang yang dipuji. Ma'a hubbihi, bersama mencintainya, wa ijlalihi, memuliakannya, wa ta'zimihi, dan mengagungkannya. Makanya ketika kita melafadzkan kalimat alhamdulillah, maka harus dibarengi dengan rasa kecintaan, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya perkataan seseorang dan perbuatannya akan ditimbang nanti pada hari kiamat, yaitu di dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamah فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين." Dan nanti pada hari kiamat kami akan meletakkan mawazin, timbangan-timbangan, al-qista, penuh dengan keadilan. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang jiwa pun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, sekalipun seberat biji khardal, ataina biha, kami akan mendatangkannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang akan menghisapnya. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga yang penuh dengan keutamaan, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah. Keutamaannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Keduanya atau salah satunya memenuhi langit dan bumi. Kalimat yang pendek, ringan, akan tapi pahalanya besar. Dan ini di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan keistimewaan dari umat-umat sebelumnya, yaitu dengan amal yang ringan, amalan yang mudah, namun pahala yang begitu besar. Dan dua kalimat ini jangan sampai kita remehkan. Ya, jangan sampai kita remehkan. Karena kebaikan apapun pasti kita akan membutuhkannya nanti pada hari kiamat. Sekecil kebaikan, ya, kita akan butuhkan nanti pada hari kiamat. Kemudian wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Nurun fil qalbi wal abdani wa fil qabr, dia ada cahaya pada hati, pada badan, dan cahaya nanti pada kuburan. Wa nurun yaumal qiyamah, dan dia juga sebagai cahaya nanti pada hari kiamat. Kemudian sedekah, dia adalah bukti, yakni bukti keimanan seorang. Was-sabru diya'un, sabar adalah penerang. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika, dan Quran
ada hujjah bagimu atau yang akan menghujatmu. Kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia keluar pada pagi hari lalu dia menjual dirinya. Tentunya menjual dirinya dengan amal. Dan mereka terbagi dua. Yang pertama famu'tiquha, ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, yaitu dengan beramal kebaikan. Yang kedua mubiquha, ada orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka, yaitu dengan mengamalkan amalan keburukan. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan yakni keterangan hadits ini pada pertemuan yang akan datang, InsyaAllah ta'ala. Adapun malam ini kita cukupkan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.